Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Ainul Mardiyah, bidadari tercantik di surga yang menjadi ratu bidadari untuk para syuhada. Kecantikan bidadari belum pernah terbayangkan di benak manusia, apalagi ada bidadari di atas bidadari, yaitu ratunya bidadari surga. Penasaran untuk siapakah ratu bidadari ini diberikan Allah? Nonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Bidadari adalah wanita cantik di surga yang memiliki perangai yang sangat baik. Allah berfirman, di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 70. Para bidadari itu sama sekali belum disentuh oleh siapapun, termasuk oleh bangsa jin. Allah berfirman, mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan juga tidak pula disentuh oleh jin. Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 74. Mengapa bidadari itu tak tersentuh? Sebab Allah sengaja menjaganya di dalam sebuah rumah yang sangat megah di surga. Bidadari-bidadari yang cantik jelita, putih bersih yang berada dalam rumah. Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 72. Dalam suatu riwayat disebutkan salah satu bidadari yang paling cantik di surga itu bernama Ainul Mardiyah. Bidadari yang satu ini hanya diberikan untuk mereka yang jihad di jalan Allah, atau khusus bagi para syuhada, yaitu mereka yang mati syahid dalam berjihad membela agama Allah. Secara bahasa Ainul Mardiyah berarti mata yang diridai, atau setiap pandangan yang melihatnya pasti akan menemukan keridhaan di hati. Kisah tentang Ainul Mardiyah diceritakan dalam hadis Nabi riwayat Tirmidzi. Ketika pagi hari di bulan Ramadan, Nabi sedang memberikan motivasi berupa ajakan untuk semangat berjihad kepada pasukan kaum muslimin. Nabi pun bersabda, sesungguhnya orang yang mati syahid karena berjihad di jalan Allah, maka Allah akan menganugerahkannya Ainul Mardiyah, bidadari paling cantik di surga. Salah satu sahabat yang masih muda yang mendengar cerita itu menjadi penasaran. Namun, karena malu kepada Nabi dan sahabat-sahabat lain, sahabat ini tidak jadi mencari tahu lebih dalam mengenai Ainul Mardiyah. Waktu zuhur sebentar lagi, sesuai sunnah Rasul, para sahabat dipersilakan untuk tidur sejenak sebelum pergi berperang. Bersama kafilah perangnya, sahabat yang satu ini tidur terlelap dan sampai bermimpi. Di dalam mimpinya, dia berada di tempat yang sangat indah yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Dia pun bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia pun bertanya kepada wanita tersebut, "Di manakah ini?" "Inilah surga," jawab wanita itu. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" "Bukan, saya bukan Ainul Mardiyah," jawab wanita cantik itu. "Kalau Anda ingin bertemu dengan Ainul Mardiyah, dia sedang berada di bawah pohon yang rindang itu." Didapatinya oleh sahabat itu seorang wanita yang kecantikannya berkali-kali lipat dari wanita pertama yang ia lihat. "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" tanya sahabat Nabi tersebut. "Bukan, saya ini pembantunya." "Kalau Anda ingin bertemu Ainul Mardiyah, di sanalah singgasananya," jawab sang bidadari sambil menunjukkan ke arah yang ingin dituju oleh sahabat tersebut. Lalu sahabat ini pun pergi ke singgasana tersebut dan sampailah ke suatu mahligai. Didapatinya seorang wanita yang kecantikannya berlipat-lipat dari wanita sebelumnya. Saat itu, sang bidadari tersebut sedang mengelap-ngelap perhiasan. Lalu, sahabat ini pun memberanikan diri untuk bertanya, "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" "Bukan, saya bukan Ainul Mardiyah. Saya hanya pembantu di mahligai ini. Jika Anda ingin menemuinya, temuilah ia di mahligai itu," jawab sang bidadari.
Pemuda itu pun beranjak dan sampailah ke mahligai yang ditunjukkan. Didapatinya seorang wanita yang kecantikannya berlipat-lipat dari wanita sebelumnya dan sangat pemalu. Pemuda itu pun bertanya, "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" "Ya, benar, saya Ainul Mardiyah," jawab sang bidadari. Pemuda itu pun mendekat, tetapi Ainul Mardiyah menghindar dan berkata, "Anda bukan seorang yang mati syahid." Seketika itu, juga pemuda itu terbangun dari mimpinya. Dia pun menceritakan ceritanya ini kepada seorang sahabat kepercayaannya. Sahabat itu meminta kepada kawannya untuk merahasiakannya sampai ia mati syahid. Komando jihad pun menggelora. Sahabat ini pun dengan semangatnya berjihad tanpa rasa takut sedikit pun langsung menerobos barisan terdepan untuk memerangi musuh Allah. Keimanannya kepada Allah serta rasa cinta kepada Rasulullah membuat ia semakin termotivasi untuk berperang. Untuk dapat bertemu dengan Ainul Mardiyah itu, ia anggap sebagai balasan berupa bonus dari Allah karena kegigihan dirinya dalam menjalankan perintah jihad. Ia pun akhirnya mati syahid. Pada sore hari ketika buka puasa, sahabat kepercayaan ini menceritakan mimpi sahabat yang mati syahid ini kepada Nabi Muhammad. Lalu, Nabi pun membeberkan mimpi sahabat muda ini dan Nabi bersabda, "Sekarang ia bahagia bersama Ainul Mardiyah." Semoga kisah berikut dapat menambah keimanan kepada Allah dan mencintai sunnah Rasul. Jika suatu hari ada seruan untuk berjihad dengan mengetahui ganjaran seperti ini, diharapkan akan lebih termotivasi untuk merespon seruan jihad